Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada Dies Natalis UI yang ke-74, kami guru besar, dan dosen, ini semua ada warga dari Indonesia ingin menyatakan seruan kampus perjuangan, kampus UI. Karena ini adalah tugas kami, yaitu sebagai lembaga yang harus menjadi mata air bagi masyarakat. Bukan hanya pengetahuan yang harus kami hasilkan, tapi pengetahuan yang bermanfaat buat masyarakat, bukan buat kelompok-kelompok elit saja. Dan sebabnya saya akan membacakan seruan ini. Seruan kebangsaan kampus perjuangan. Genderang Universitas Indonesia bertalu kembali. Kampus kami adalah kampus perjuangan yang telah melahirkan para petarung yang berdiri paling depan dalam menghadapi berbagai peristiwa berat bangsa ini. Para pendahulu kami bahkan telah menumpahkan darahnya. Sebut saja Arif Rahman tahun 65 dan Yun Hak di tahun 98. Tak terbilang pula mereka yang dipenjara tanpa pengadilan pada tahun 1974 dan tahun 1978 karena menolak penguasa yang otoriter. Sungguh menampak diam, seakan kami tenggelam dalam kerja-kerja akademik di ruang kelas, di ruang seminar, laboratorium, dalam tumpukan atau menulis gagasan menuju pena. Kami tetap mewaspadai hidupnya demokrasi dan mewaspadai pula kedaulatan agar tetap di tangan rakyat. 5 tahun terakhir, utamanya menjelang pemilu 2024 ini, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian moral bangsa. Kami, warga dan alumni Universitas Indonesia, prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi, kolusi dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan serta merampas akses keadilan pada kelompok-kelompok miskin terhadap berbagai hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup. Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik yang berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan, telah menyebabkan semakin punahnya sumber daya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati dan hampir semua kekayaan bangsa kita. Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau, dan pantai ada orang, ada manusia, ada flora dan fauna, dan keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat bangsa kita, bangsa Indonesia. Kami resah dan sekaligus geram atas sikap tindak para pejabat, elit politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasaan, membiarkan negara tanpa kelola dan digerus korupsi yang memuncak menjelang pemilu. Kami cemas kegentingan saat ini akan menghancurkan masa depan bangsa kita dan keindonesiaan kita. Mr. Supomo, salah satu perumus konstitusi Undang-Undang Dasar 45, Rektor UI tahun 51 sampai dengan 54, berpesan agar Sivitas Akademika Universitas Van Indonesia dengan otonomi atau kebebasan akademik yang melekat harus bisa merebut kembali zaman keemasan Sriwijaya yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kesejahteraan. Maka berdasarkan ruang kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini mengajak warga dan alumni Universitas Indonesia dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. Tiga, menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon.
Yang keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing. Mari kita jaga bersama demokrasi dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan. Depok, 2 Februari 2024. Wilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, hari ini Jumat tanggal 2 Februari 2024 ada peristiwa besar di tanah air Indonesia. Tepatnya suara itu muncul dari kampus kebanggaan Indonesia, kampus Universitas Indonesia di Depok. Tepat pada Dies Natalis UI yang ke-74, para guru besar dan Civitas Akademika Universitas Indonesia yang langsung dipimpin oleh Ketua Dewan Guru Besar UI, Profesor Dr. Harikristuti Harikrisnowo, menyuarakan suara kebangsaan untuk menyelamatkan Indonesia. Ini luar biasa. Yang pertama, tepat di Dies Natalis ke-74 UI. Yang kedua, langsung dibacakan oleh Ketua Dewan Guru Besar UI. Ini mempunyai bobot yang luar biasa karena UI itu adalah center of gravity dari suara moral Indonesia. Kampus itu adalah palang pintu menjaga moral dan etika kebangsaan. Dan akhirnya setelah kemarin dari UGM bersuara, kemudian UII, Universitas Islam Indonesia juga bersuara, sekarang gilirannya Civitas Akademika dari Universitas Indonesia bersuara. Seperti yang tadi Anda lihat di video tadi, suara kebangsaan itu lebih pada suara kritis dari akademisi untuk menyelamatkan Indonesia. Banyak hal yang disampaikan oleh Profesor Harikristuti Harikrisnowo dalam orasi yang dibacakan dan didampingi oleh para guru besar. Mereka semua pakai toga karena kebetulan hari ini adalah Dies Natalis UI, jadi luar biasa. Dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Kemarin civil society, aktivis pro-demokrasi, termasuk saya, sudah bersuara keras mengkritisi pemerintah, mengkritisi Presiden Jokowi yang berpihak dan mempunyai sikap yang bukan kenegarawanan sejati. Sekarang kaum akademisi, terutama guru besar yang merupakan bagian dari civil society bersuara untuk memperingatkan kepada pemerintah. Yang pertama, mereka harus netral dalam pemilu 2024. Keberpihakan presiden itu sangat-sangat disesalkan. Meskipun mungkin peraturannya memungkinkan, tapi ada beberapa hal yang dilanggar juga terkait dengan pemanfaatan fasilitas negara. Ini mungkin Presiden Jokowi harus bersuara secara komprehensif. Jangan hanya memenggal suatu peraturan yang seolah-olah Presiden boleh berkampanye dan berpihak. Tapi ada penjelasannya bahwa tidak boleh menggunakan fasilitas negara, tidak boleh melibatkan TNI dan Polri, dan tidak boleh juga melibatkan apapun yang terkait yang dibiayai oleh APBN. Pak Jokowi lupa bahwa jabatan presiden itu melekat 24 jam. Sehingga tidak mungkin seorang presiden itu bisa bebas tanpa pengawalan yang semuanya itu dibiayai negara. Dan harus juga diingat sebetulnya ada interpretasi bahwa peraturan itu berlaku bagi presiden incumbent yang mencalonkan diri.
Tapi sekarang kan Pak Jokowi tidak mencalonkan diri. Keberpihakannya secara nyata, terang benderang disampaikan. Presiden bekerjanya luar biasa, hanya sekedar membagi-bagikan baksos di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur, apalagi nanti juga di Banten, di Jawa Barat. Heran kita, seorang Presiden Republik Indonesia, negara besar, anggota G20, presidennya pekerjaan sehari-hari hanya membagikan bansos yang sejatinya itu adalah bisa dilakukan oleh ketua RT atau ketua RW atau kepala desa. Inilah yang dikritik oleh para guru besar, suara kampus. Suara kampus ini menyerap aspirasi masyarakat dan mewakili kegelisahan masyarakat melihat ketidakadilan yang dipertunjukkan oleh para penguasa. Suara kampus seperti dari UI ini mencerminkan kepedulian akademisi bukan sekedar untuk ilmu pengetahuan semata, tapi juga untuk menyelamatkan bangsa. Dari kampus Depok kita mendengarkan suara kemurnian dari para guru besar untuk menyelamatkan Indonesia. Ini tidak terkait dengan dukungan paslon manapun, tapi ini terkait dengan bagaimana kita menjaga hukum, menjaga konstitusi, menjaga moral, dan menjaga etika bangsa, dan menjaga kenegarawanan para pejabat publik. Dan ini sedang terjadi krisis. Artinya kalau UI sudah bersuara, UGM sudah bersuara, kemudian UII sudah bersuara, ada dari Andalas, Padang juga akan bersuara, kemudian Universitas Hasanuddin Makassar bersuara, dan mungkin akan diikuti oleh berbagai perguruan tinggi. Berarti memang ada yang salah dalam pengelolaan negara ini oleh Presiden Jokowi. Mudah-mudahan Presiden Jokowi mendengarkan suara murni dari para guru besar di berbagai perguruan tinggi ini, baik dari UI, UGM, UII maupun perguruan tinggi yang lain, karena mereka tidak mempunyai intens atau kepentingan jabatan apapun kecuali satu, menyelamatkan Indonesia. Atas nama masyarakat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan Guru Besar UI, Profesor Dr. Harkristuti Harkisnowo, yang telah memimpin suara kebangsaan yang sebetulnya itu adalah suara kegelisahan masyarakat yang sekarang disuarakan oleh para guru besar, para profesor. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan suara itu bergema ke seluruh Indonesia, dan yang paling penting didengarkan oleh Presiden Jokowi dan semua aparat pejabat publik, sehingga pemilu ini bisa berjalan dan kontestasi demokrasi ini berjalan dengan baik dan berjalan secara semestinya, tanpa intervensi dan tanpa intimidasi. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia berintegritas. Saya Rudi S. Kamri.